Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan ini menjadi hamba-hamba yang engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Jadikan pertemuan ini membuka hati kami semakin yakin padamu ya Allah, semakin yakin terhadap janji dan jaminanmu. Golongkan kami menjadi hambamu yang tidak pernah bisa lupa padamu, yang selalu merasakan nikmatnya selalu bersamamu. Ya Allah, lindungi kami dari niat, dari ilmu, dari amal yang tiada berkah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Semua diusahakan menjawab. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah yang Maha Agung tahu setiap isi hati kita? Apakah ada ongkos yang tidak dibalas oleh Allah? Apakah Allah tahu dosa-dosa dan aib kita? Apakah Allah tahu maksiat yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi yang kita lakukan? Penghinaan orang kepada kita dengan kehinaan yang Allah tahu tentang diri kita, mana yang lebih baik? Penghinaan orang atau yang Allah tahu tentang diri kita? Mana yang lebih bagus? Penghinaan orang atau kehinaan kita yang diketahui Allah? Jawab hadirin. Penghinaan orang lebih enteng dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya, benar? Apakah ada pujian orang yang cocok dengan diri kita yang sesungguhnya? Jawab. Pujian orang hanyalah karena dia tidak tahu saja keburukan kita. Siapapun yang hidupnya sibuk dengan apa yang Allah tahu, innallaha bikulli syai'in alim, maka orang yang sibuk dengan penilaian Allah tidak akan pernah bangga dipuji, dihormati, dikagumi siapapun juga di antara manusia. Karena penghormatan orang terjadi karena dia tidak tahu saja siapa kita. Orang yang sibuk dengan penilaian Allah, dia tidak akan terluka kalau dia dihina, dicaci, dimaki. Karena penghinaan orang masih jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Jadi kalau kita sering sakit hati,
penyebabnya bukan dihina orang, penyebabnya adalah kita belum sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Benar? Lagu yang sakitnya sampai di sini itu lagu agak kurang iman ya. Karena kalau kita sudah yakin kepada Allah, puji caci sama dengan ember jatuh, tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya dalam hidup ini cuma satu saja, Allah ridho, itu yang ada apa-apanya. Sedunia memuji kita, kalau Allah tidak ridho kepada kita, tidak ada harganya. Baik Bapak Ibu, dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah ada terjemah yang dibaca begini. Saya bacakan kisah ini, kisah dengan terjemahan bebas ya. Imam Ghazali pernah bercerita, di sebuah hutan ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama dalam keadaan kesulitan, raja tahu, kirim ke sana kuda yang bagus lengkap dengan perbekalan. Ketika melihat kuda datang dan perbekalan yang lengkap, ini kelompok pertama ini begitu terpesona kepada indahnya kuda, begitu terpesona dengan lengkapnya makanan perbekalan yang ada. Gembira luar biasa sampai dia tidak bertanya, ini kuda siapa? Ini untuk siapa? Fokus kepada indahnya kuda, fokus kepada makanan yang ada. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua sama didatangkan kuda. Senang melihat kuda, senang melihat perbekalan yang diperlukan. Tapi tanya, ini punya siapa ini? Ini punya raja. Untuk siapa? Untuk saudara. Senang, kuda bagus, perlengkapan. Sampaikan terima kasih kepada raja. Bagus mana? Ke satu atau kedua? Sebetulnya saya tidak mengharap jawaban, tapi menjawab itu termasuk membahagiakan. Bagus yang mana? Kelompok 1, kelompok 2. Sepakat? Ada lagi yang ketiga. Ketika dikirim kuda, bagus. Dia menahan diri. Tunggu. Ini kuda siapa? Ini kuda raja. Lalu kenapa raja ngirim kuda ke sini? Agar engkau bisa lebih mudah untuk menemui raja, dekat dengan raja. Kuda ini bagus jalannya dan dikenal sebagai kuda raja. Jadi engkau lebih mudah mendekati raja dengan kuda ini. Oh ya, dia gembira luar biasa, bukan karena indahnya kuda, bukan karena lengkapnya perbekalan. Dia gembira karena kuda inilah yang membuat dia bisa dekat dan spesial di sisi sang raja. Mana kira-kira yang lebih hebat akal pikirannya? Ke satu, kedua, ketiga. Maaf, yang paling blow on yang mana kira-kira? Jawab. Yang pertama, blow on ya. Saya tidak boleh berkata yang tidak bagus, tapi dah blow on mah blow on saja. Yang bodoh kira-kira di antara 3 kelompok ini yang mana? Nah, itulah para pecinta dunia. Ketika dia dapat harta, ketika dia punya rumah, punya kendaraan, punya kedudukan, punya jabatan, tidak ingat kepada Allah. Berhenti saja di sana. Ini mobil saya, ini rumah saya, ini gelar saya, ini jabatan saya, ini penampilan saya. Berhenti di sana. Tidak sadar
bahwa semua harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas adalah milik Allah, dititipkan sebentar. Orang pecinta dunia berhenti di sana, terpesona kepada kaleng, mobil kan kaleng, kaleng, besi, karet, plastik, terpesona kepada tembok, terpesona kepada kapas, kain, berhenti di sana. Jadi yang seperti ini bagaimana hadirin? Nggak ada yang berani nyebut blow on ya, karena asal saya itu yang mungkin. Mudah-mudahan kita minimal kelompok yang kedua. Ketika dapat gaji, mata kepada uang, hati kepada ya Allah, terima kasih. Engkau titipkan rezeki lewat suami saya. Mas, matur suwun ya. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Ke Allah bersyukur, ke yang jadi jalan berterima kasih. Sembuh, Pak Dokter, terima kasih. Dokter jadi jalan, saya sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang kedua. Ketika dapat jodoh, Pak Mertua, makasih. Sudah capek-capek hamil, melahirkan, nyekolahkan, pas gede bagian saya. Terima kasih Pak. Sujud, alhamdulillah ya Allah, Engkau yang mengatur jodoh. Datang sama Kiai, Mbak Yai, matur suwun, jazakallah khairan katsira, sudah jadi jalan hidayah dan ilmu bagi saya. Saya lebih kenal Islam, kenal Allah, kenal ibadah, syariatnya lewat Mbak Yai. Itu yang kedua. Tapi yang paling top adalah yang ketiga. Bagaimana? Ketika lihat rezeki langsung, ini adalah kendaraan saya dekat dengan Allah. Enggak ada berat ngeluarkan uang. Ini uang dari Allah. Adalah kendaraan saya untuk dekat dengan Allah. Pasti berterima kasih ke orang. Tapi dorongan menggunakan ini jadi kendaraan, inilah ahli syukur. Jelas hadirin? Ketika lihat harta tuh, lihat kotak infak tuh hijau, yang lain kuning, sebagian lain merah. Bagi dengar wakaf tuh, udah terbayang saja pahala yang ngalir sampai kiamat. Sudah kebayang di kubur akan datang balasannya. Udah kendaraan saja. Lihat yang bawa kotak infak tuh, gemes aja bawaannya. Ada juga kan yang jengkel kotak infak. Jumatan pegang lewat sini. Dia bagian ngedorong saja. Padahal ada di dompetnya. Ada yang masukannya ditutup begini. Karena hanya 500-an. Dia cemas sekali berbunyi. Ya, dia tahan. Ada yang masukin 1000 tapi berharap sebelahnya nyangka 100.000. Ini lebih buruk lagi. Bagi orang-orang yang yakin Allah mendatangkan ladang amal, inilah orang-orang yang paling tamak serakah kepada amal soleh. Nikah, jangan terlalu yakin sama cinta ya, yang mengatakan I love you so much, so much. Engkau adalah segalanya bagiku. Tanpa dirimu hidupku hampa. Musyrik ini, musyrik. Jangan terlalu cinta sama suami yang ngomong gitu. Lebih bagus yang begini. Neng, kita nikah sekarang. Sejujurnya saya nggak punya apa-apa Neng. Saya cuman hamba Allah. Gak bisa ngasih apapun kecuali Allah yang takdirkan jadi rezeki Neng. Saya juga nggak bisa ngebela. Nyamuk gigit aja saya nggak bisa apa-apa dan saya juga digigitin nyamuk.
kecuali Allah menghendaki saya membela. Please Neng, don't love me too much. Jangan cinta sama saya berlebihan, salah alamat. Saya nggak bisa bela, ngelindungi, ngejaga. Neng itu ciptaan Allah. Saya belum tentu panjang umur. Sekarang ijab kabul, besok saya sudah dikubur bisa. Neng, jangan terpesona sama saya ya. Sama Allah weh. Tugas saya jadi suami bukan untuk mendidik Neng mencintai saya. Tugas saya sebagai suami adalah mendidikmu menjadi pecinta Allah, melampaui segala-galanya. Saya hanya berhasil jadi seorang suami kalau Neng benar-benar pol hatinya, pecinta Allah sejati. Itulah yang akan saya lakukan. Kalau ada calon suami kayak gini mau udah gak usah banyak omong, terima. Hei calon mertua, kalau ada mantu yang calon mantu ngomongnya udah segera terima, bisa pindah ke yang lain dan ongkosin pernikahannya ya. Dia gak akan minta, pasti gak minta-minta. Cuma Allah akan menggerakkan orang jadi memberi. Si Neng juga sama suami harus ngomong, Kang maaf saya teh kurang cinta ke Akang teh. Saya mau udah kesengsrem sama Allah Kang. Pencipta langit bumi yang menciptakan saya, yang setiap saat mengurus diri saya tanpa sekejap pun lalai. Saya tuh hatinya udah keburu pol cinta ke Allah Kang. Karena hanya Allah lah yang melindungi saya, yang membahagiakan saya. Kita ditakdirkan jodoh mah untuk bahu-membahu aja supaya bisa pol ke Allah. Setuju Kang? Setuju Neng? Cantel? Ah itu ijab kabul pol. Dek, kalau ada calon mempelai begini udahlah gak usah ragu-ragu. Yang gak takut tuh ditinggal, Neng gimana kalau nanti Akang gak ada? Sok aja Kang. Yang penting mah Allah Kang ya. Akang ada nggak dia doang nggak ngepek. Ngepek sih beberapa saat. Ibu maaf, ada yang suaminya sudah meninggal, boleh acungkan tangan. Yang suami sudah tiada, boleh acungkan tangan. Saya mohon maaf. Ada? Masih hidup ibu? Ibu masih hidup? Masih, alhamdulillah. Masih makan Bu? Masih berteduh? Kurang apa ya? Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, istri nggak punya rezeki, enggak ini mah ayah. Makanya berumah tangga adalah kendaraan pendekat kepada Allah. Kelebihan pendamping hidup adalah kendaraan, kekurangannya adalah kendaraan juga. Jelas hadirin? Saya sih ingin istri yang solehah, hafal Quran, akhlakul karimah, hatinya lembut. Nah masalahnya yang itu belum tentu mau sama. Ada yang gitu nggak mau. Gini, yang ada aja ya. Karena yang ada itu Allah yang menentukan. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya disyukuri, tambah karunia. Kekurangannya dibantu diperbaiki sambil sabar, jadi karunia. Siti Asia, suaminya itu Fir'aun. Gak kurang kemuliaan Siti Asia, walaupun suaminya begitu buruk perangainya. Kendaraan. Anak-anak juga kendaraan kita tuh. Mendidik anak, cari nafkah untuk membiayai anak, ngurus anak, ini bukan hal yang mudah. Akan sering sakit hati kalau kita ngarep-ngarep sesuatu dari anak. Ngarep-ngarep anak balas budi, ngarep-ngarep anak menghargai, capek. Satu aja kalau ngedidik anak, ini anak ciptaan Allah. Ini anak amanah Allah. Saya ngedidik anak dengan harapan Allah ridho kepada kita.
Selebihnya yang ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Nggak ada capeknya. Kalau nyari ridho Allah mah nggak rugi, benar? Aduh, anak saya bandel sekali. Misal seorang ibu ngomong gitu, udah tobat aja terus. Siapa tahu itu buah daripada kebandelan ibu. Kapan, Ya saya nggak tahu, ya jangan nanya saya. Mungkin pernah nyakitin orang tua, kan panjang hidup kita tuh. Mungkin salah satu tegurannya anak belum baik. Tobat, perbaiki diri, minta tolong ke Allah. Tidak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati anak. Jangan suka disebut-sebut ya Bu, jasa ke anak. Ibu teh capek ngedidik kalian, nggak boleh. Harus gimana lagi? Ibu teh udah melahirkan, udah menyusui, nggak boleh. Karena jawaban anak cukup satu patah kata. Siapa suruh atuh Bu? Dan anak mah nggak pesan keluar dari ibu yang rewel, benar? Jangan, Pak, jangan ngarep-ngarep anak mengagumi kita sebagai ayah. Nggak usah. Didik anak supaya Allah ridho ke kita. Anak adalah kendaraan pendekat ke Allah. Kadang-kadang diujinya anak teh pintar, soleh, itu juga ujian. Karena ada orang tua jadi nebeng beken. Anak hafal Quran, ditanya bagaimana Bapak mendidik anak. Jadi begini ya, padahal dia juz amma juga belum hafal. Tapi nebeng, jadi saya tatap anak itu ya dalam-dalam. Lebay. Allah tahu ini acting. Ini anak-anak baik sekali akhlaknya, bagaimana ya Pak ya cara mendidiknya? Ya tergantung turunan sih ya. Allah mencatat setiap kata-katanya. Padahal anak soleh boleh jadi payah nenek yang berdoa pengen punya cucu, kita kelewat. Anak soleh boleh jadi doa gurunya yang setiap malam tahajud ngedoain anak kita walaupun bukan darah dagingnya. Ya Allah, sing soleh murid ini didengar oleh Allah. Anak soleh boleh jadi doa pembantu. Duh ya Allah, mudah-mudahan anak ini enggak seperti ibunya, judes, tukang ngambek, rewel dan pelit, gaji saya ditahan terus. Tolong si anak ini masing soleh, bari dibelai anak teh oleh pembantu. Allah dengar tidak doa pembantu ini? Doa orang yang teraniaya mustajab, hadirin. Gajinya ditahan, hari-hari dimarahin majikan, tapi membalas dengan doa baik sambil belai ke anak teh. Tidak usah dibisikin, jangan kayak ibu ya, jangan. Itu menanam kebencian. Doa belai. Allah dengar tidak? Jawab hadirin. Allah senang tidak? Anak jadi luluh hatinya. Ibu bapak jangan sok keren. Alhamdulillah. Sepulang saya umroh, anak saya berubah. Padahal umroh dia juga belum tentu diterima. Saya jadi malu juga nih. Anak sudah ada yang hafiz, mantu hafid. Saya juga sudah belajar, hadirin. Mau ganti nama tadinya jadi hafiz. Allah tahu semuanya tanpa ada yang tersembunyi. Makanya kalau anak diuji dengan baik, pintar, jangan sampai jadi dosa bagi orang tuanya. Terus bekerja tuh pendekat ke Allah, bukan masalah uang. Uang mah udah beres pembagiannya, tapi uang bisa deket ke Allah atau enggak. Bisnis tuh hadirin, itu kendaraan. Tidak semua orang bisa bisnis, benar? Bisnis makan waktu, makan pikiran, makan tenaga, mau uang. Uang kan cuman kertas pindah, nggak ada apa-apanya. Pindah sekarang, alhamdulillah.
Pulang ke rumah, nih Bu, pindah. Si ibu, alhamdulillah. Nih buat bayaran, pindah. Nih buat cicilan, pindah. Nih buat depan, pindah. Siap lagi. Dibawa oleh anak ke sekolah, nih Bu Guru bayaran, pindah. Begitu, guru alhamdulillah. Semua murid bayaran, setor, pindah, gitu saja. Hanya itu kerjaan kita, mindah-mindahin kertas. Memang Bapak disembunyikan sebagian ya, tidak setor semua. Tapi berapa lama menyembunyikannya? Enggak bisa lama Pak. Pergi ke pom bensin, full tank, pindah, beres. Ya, pergi ke warung, pindah, ban motor meletus, pindah, capek-capek nyembunyiin deh sebentar. Bagi kita mah bisnis itu kendaraan mendekat ke Allah. Betul? Untung uang mah nggak ada apa-apanya. Untung keridhaan Allah dalam bisnis yang membuat seorang jadi dekat dengan Rasulullah di yaumul qiyamah. Ayo, nggak usah pakai licik-licikan dagang mah ya. A, B, C. Ini motor tahun berapa? Motor tahun 2010 Pak. Sudah pernah turun mesin? Sudah. Motor ini 2 kali kecemplung ke selokan Pak. Terus bannya juga udah gundul. Lalu STNK sebulan lagi habis. Atau gitu mah saya nggak akan beli deh. Kenapa segala diceritain gini? Pak, beli atau enggak mah bukan yang terpenting bagi saya. Yang penting saya nggak boleh berdusta sama sekali. Saya takut dagang saya ini jadi dosa. Saya tahu kalau saya ngomong saya didengerin Allah Pak. Allah lah yang menakdirkan kendaraan ini laku atau tidak. Tapi saya tidak boleh jadi dosa dagang kendaraan ini. Makanya saya ceritakan apa adanya. Pak, jangan beli kendaraan ini kalau Bapak nggak cocok. Nggak apa-apa. Ketemu Bapak saja sudah bahagia bagi saya. Saya bisa bicara apa adanya. Alhamdulillah. Jangan paksakan Pak. Dek, aduh sekarang saya lihat pedagang kayak gini. Dagang apa lagi deh? Ya ini aja, udahlah. Urus aja showroom saya ya. Memang Bapak dagang apa? Ya showroom combro, misro. Dek nggak apa-apa saya nggak beli, nggak apa-apa Pak. Rezeki mah ada yang ngatur. Saya udah rezeki silaturahim, udah rezeki bisa belajar ngomong apa adanya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Tapi saya sudah setengah jam ini, 1 jam dengan ada yang ngobrol buang waktu, enggak ada yang sia-sia. Karena bagi saya dagang itu adalah ibadah, takarub saya ke Allah. Enak dengernya hadirin? Enak tidak? Ini teh kenapa kalau ditanya teh tarelat begini? Mumpung pertanyaannya enteng. Coba kalau saudara jelaskan tafsir surat Al-Baqarah, kan rumit ya. Karena yakin Allah yang mengatur rezeki. Sama di kantor juga. Penjamin saya bukan kantor, penjamin saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja bukan nyari muka atasan saya. Saya bekerja karena saya ingin bisa dekat dengan Allah. Jujur, disiplin, nggak pernah telat ke kantor. Kenapa kamu ke kantor kok disiplin banget? Pengen jadi karyawan teladan ya? Udah lah Pak, saya disuruh disiplin, saya disiplin. Saya tidak mau sedetik pun waktu kantor saya gunakan untuk kepentingan yang nanti tidak barokah. Tuh kalau pakai telepon kantor, enggak. Kenapa? Telepon kantor untuk urusan kantor, saya sudah punya telepon sendiri.
Kan nggak ada yang tahu. Kata siapa nggak ada yang tahu? Allah Maha tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Walaupun hanya jepitan buku dibawa masukin ke sini, emang ada jepitan buku yang nggak diketahui Allah? Belum tahu ya jepitan buku ketelen, Nggak boleh. Selembar kertas juga tidak boleh. Nggak ada. Nggak mau. Tapi kan nggak ada yang lihat. Kata siapa nggak ada yang lihat? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Dan dia maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan lihat balasannya walaupun sebesar zarah. Jangan ukur kesibukan kerja hanya untuk gaji. Allah memberi rezeki kepada kita tidak tergantung slip gaji. Benar? Gaji bisa sedikit, tapi kalau Allah mau mencukupi, banyak jalannya. Kalau hanya ngandelin gaji, banyak yang sudah meninggal karena tidak punya gaji. Buktinya ini yang tidak jelas gajiannya juga, ya masih pada hidup. Benar? Saya tidak nyuruh ngacung hadirin, tapi dari wajahnya itu menunjukkan. Wah, saya tidak punya tabungan, gak apa-apa. Nabung boleh, tapi menuhankan tabungan tidak boleh. Karena yang menjamin kita bukan tabungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak punya tabungan sama sekali, hidup saja. Dan banyak orang yang punya tabungan sangat banyak dan tidak menikmati apa-apa karena takut tabungannya berkurang. Jelas hadirin? Kendaraan. Naik mobil, kendaraan menuju ke Allah. Naik pesawat, kendaraan. Hobi, saya akan gunakan mancing sebagai pendekat ke Allah. Saya nggak biasa mancing. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang hobinya mancing? Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Hayya 'alas shalah. Pilih antara ikan, padahal itu ngait itu di celana orang yang tenggelam. Usia sekarang sudah 53 tahun lebih, mau 54. Sudah tua. Saya maksudnya pengen sehat. Apa olahraga? Sehat mau apa? Supaya bisa makin kuat ibadah, makin bisa manfaat. Perkara mati dan sakit terserah Allah. Perkara berusaha sehat, mudah-mudahan jadi amal soleh. Bagaimana berusaha sehat? Banyak olahraga. Cari olahraga yang benar-benar jadi amal soleh. Ada olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW. Berkuda, memanah. Rasulullah tidak teriwayatkan berenang, tetapi menyuruh umatnya berenang. Berenang itu matra laut, berkuda itu matra darat, memanah itu matra udara. Hebatnya pertimbangan Rasulullah. Apa keunggulan berkuda dan memanah? Kalau niatnya lurus, selama berkuda memanah ditemani malaikat. Jarang ada olahraga ditemani malaikat, benar? Catur misalkan. Apakah ditemani malaikat? Belum ada dalilnya. Golf, belum juga ketemu dalilnya. Tapi kalau memanah, itu ditemani malaikat. Beneran hadisnya jelas. Berkuda, badan sehat. Tapi berkuda juga bisa jadi kuda setan. Yang semuanya jadi dosa. Makannya, pipisnya, EO-nya dosa.
Kenapa? Karena niatnya kelihatan kaya dengan kuda, kelihatan hebat dengan kuda. Padahal yang gagah kudanya, yang naik ya namanya penumpang, hadirin. Ada yang nebeng beken dengan kuda, mewah dengan kuda. Ini tidak jadi amal soleh. Bagi kita, kalau mau berkuda, niat mengamalkan sunnah Nabi. Olahraga yang sunnah Nabi. Dalam sunnah itu membawa banyak berkah. Sambil berkuda, sambil berzikir, niat dakwah, niat menyebar luaskan, memperkuat fisik, memperkuat dakwah dengan sunnah berkuda. Insya Allah makanannya, pipisnya, capeknya, kotorannya, semuanya bisa jadi amal soleh. Badan sehat, pahala bertambah. Kalau niatnya jadi pendekat kepada Allah. Jelas hadirin? Ada yang suka berkuda di sini? Ada? Bagus deh, sunnah ya. Mau suatu saat kita tablik di tempat berkuda? Kalau suatu saat diundang, karena di pesantren Bandung sudah ada sekarang olahraga memanah dan berkuda, Darus Sunnah di Darut Tauhid. Hari ini mudah-mudahan jadi amal pertama kali di Bandung defile detasemen santri berkuda dari pesantren. Alhamdulillah, kuda-kuda besar, santri yang menggunakan. Senang tidak begitu? Biasanya kan kavaleri, ya, brimob, sekarang sankud namanya. Santri kuda. San berkud hadirin, santri berkuda. Insya Allah kita juga ada di pacuan kuda Pamulang. Nah, nanti di sana ada beberapa puluh kuda yang kita tablik di sana. Mudah-mudahan kita olahraga, kita juga dapat pahala, kita jadi dekat dengan Allah. Badan sehat, pahala didapat, bisa jadi kendaraan mendekat ke Allah. Dulu di pesantren suka ada pencuri, sekarang tidak ada lagi yang mencuri. Sesudah santrinya belajar memanah, ya. Jadi yang piket tuh mengisi waktu malam tuh dengan memanah, maling juga sudah membayangkan, ya. Di pantat bagian mana? Hadirin, semuanya harus niat bersih lillahi ta'ala, ya. Boleh saya cerita sedikit? Ramadan kemarin ada kilat, Allah menggerakkan sampai 2000 orang yang pesantren di sana. Saya kebagian jadwal mengisi sunnah berkuda. Jadi datang pakai kuda. Sudah ada di sini perasaan macam-macam. Tiba-tiba kuda ini berhenti, macet. Padahal jalannya mudun. Sudah digerakkan, tidak mau. Dicepret, tidak mau. Saya heran kenapa ngadak-ngadak begini, ini kuda baik. Ngerem Pak, seperti pakai rem tangan. Didorong tidak mau, ditarik tidak mau. Berhenti saja begitu. Lalu ada anak, Bapak periksa hati Bapak. Jangan-jangan ujub, ria, takabur, berkuda, merasa gagah. Itu kan ceramah Bapak, ya. Saya sambil turun dari kuda terus, emang ini asa gaya deh. Istighfar Pak, istighfar itu kata anak. Astagfirullah, tapi boleh jadi anak ini Allah yang menggerakkan, ya kan. Jadi sambil rada ngebantah tuh ya, sambil benar juga ya. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya tafakur, oh ya, asa gagah, asa hebat, kudanya besar. Sesudah tobat, maju itu kuda Pak. Apakah kuda tahu perasaan kita? Bukan, Allah tahu isi hati kita. Kuda mah direm kok Allah. Siapa yang bisa memajukan yang direm oleh Allah? Hadirin, jangan sampai berkuda nambah dosa. Hati-hati yang punya mobil bagus, jangan sampai naik mobil nambah dosa. Orang banyak takut mobilnya kotor,
tapi banyak yang tidak takut hatinya jadi kotor gara-gara mobil. Ibu, pakai gelang boleh, tapi jangan sampai gelang menjauhkan dari Allah. Ya, karena gerakan jadi tidak normal. Ustadz, boleh saya bertanya? Tidak. Hati-hati, jangan sampai dititipi dunia menjauhkan dari Allah. Bagi yang punya pangkat, jabatan, udah, itu mah takdir Allah. Ya, Pak Jokowi jadi presiden bukan karena banyak yang milih, bukan, karena takdirnya aja. Karena takdirnya jadi presiden, maka yang nyoblos dilebihin sedikit, ya, begitu. Beneran. Kalau jabatan dipakai kendaraan mendekat ke Allah, misal ini sebuah negara antah barantah, ya. Saudara para menteri sekalian, di dalam sidang kabinet ini perlu kita tegaskan bahwa semua jabatan ini adalah amanah. Jabatannya tidak lama, tapi dunia akhirat harus dipertanggungjawabkan. Kepada seluruh menteri, satu, jangan sararombong, ya. Jangan sombong. Allah benci sekali kepada orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga. Semua menteri diharapkan bersahaja. Karena kemuliaan tidak akan datang dari petantang petenteng, justru dari ketawaduan. Siap? Siap. Semua menteri diharapkan sholat berjamaah. Tidak ketinggalan 40 hari sholat berjamaah. Jangan ketinggalan takbir imam. Hadisnya Hasan dari riwayat Imam Tirmizi dalam kitab sahihnya Al-Albani disebutkan ini yang 40 hari sholat tidak ketinggalan takbir bisa dibebaskan dari jahanam dan bebas dari sifat munafik. Wah, menteri dimanapun turun cari takbir imam. Malam menteri tahajud, ya. Nanti di absen oleh presiden, di broadcast, semua harus kirim jawaban. Di kotak infak, menteri semuanya di mobilnya, di rumahnya kotak infak. Karena tanpa sedekah, siapa lagi yang mau nolong? Menteri diharapkan benar-benar selalu bertanya satu pertanyaan yang harus ditanyakan siang dan malam. Saya memberi contoh apa? Saya memberi contoh apa? Kepada keluarga, saya memberi contoh apa? Kepada kantor, saya ngasih keteladanan apa? Terus tanya. Insya Allah, kalau menterinya jadi contoh baik, negara bisa lebih baik. Setuju? Nah, kalau seperti itu, diantaranya itu jabatan jadi kendaraan kepada Allah. Hadirin, sudah habis waktunya belum? Boleh saya bacakan sebuah WhatsApp? Ada yang sangat menyentuh. Saya baca terjemahnya saja ya. Ada seorang ulama di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau ceramah. Suatu malam tiba-tiba pintu diketuk. Tok tok tok. Siapa? Ahmad. Ahmad yang mana ya? Ibnu Hanbal. Ya Allah, ini kan ulama besar, guru saya. Buka pintu. Ya Syekh, apa gerangan? Ada apa malam hari begini engkau datang? Maaf Harun, aku datang larut malam karena aku tahu engkau pasti sedang belajar di malam begini. Silakan masuk Syekh. Beliau masuknya pelan sekali. Pintu ditutup pelan. Jalannya juga pelan. Ketika mau duduk kursinya digesernya pelan, takut bunyi. Apa gerangan Syekh? Ada sesuatu yang mengganjal hatiku Harun. Apa itu? Tadi siang aku lihat
waktu engkau mengajar hadis, para muridmu berada di tempat yang panas, sedangkan engkau berteduh. Aku sarankan, engkau harusnya berada di tempat seperti muridmu yang mendapatkannya. Itu lebih baik bagimu. Oh iya Syekh, benar-benar, insya Allah saya perbaiki. Maafkan ya Harun, terima kasih. Akhirnya beliau pulang, pelan. Subhanallah kata Harun, inilah akhlak ulama. Padahal beliau bisa mengoreksi saya ketika sedang, hei Harun, itu murid kepanasan, kamu berteduh, nggak sopan, turun Harun, bisa. Tapi beliau menjaga kewibawaan saya di depan murid-murid. Sampai beliau mau menunggu sampai malam hari, karena beliau tidak mau ada orang yang tahu untuk menasehati di malam begini. Beliau pelan-pelan karena takut membangunkan keluargaku, demi agar aku terjaga kehormatan di hadapan keluarga dan anak-anakku. Subhanallah. Itu tuh Pak. Ini saya duduk di atas nih, harusnya saya duduk di bawah ya. Ayo di bawah teka tinggal ya. Selalu ada alasan ya. Koreksi orang jadi kendaraan pendekat ke Allah. Bagaimana kalau ada orang yang sebel ke kita? Shh. Perlu diulangi nih. Orang yang sebel ke kita itu karunia Allah, itu kendaraan. Dengan ada orang yang sebel ke kita, berarti dia memikirkan kita siang dan malam. Kita sudah tidur, dia masih melek. Ya, kurang apa kesetiaannya? Kita tidak punya waktu nyari kekurangan diri, dia seluruh waktunya nyari kekurangan kita. Benar? Kita nggak bisa dengar, dia ngumumin kemana-mana aib kita. Jadi kita tahu, dosa digugurkan, pahala dia dikasih. Tidak ada ruginya kalau kita benar dan orang tidak suka ke kita. Yang rugi itu adalah kita sebel sama orang lain. Dia tidur, kita masih melek. Pahala kita dikasihkan kepada dia. Makanya kalau ada orang yang sebel ke kita, padahal kita tidak salah kepadanya, jadikan kendaraan mendekat ke Allah. Betul? Dia bisnis sama saya, dia nipu. Ngomong gitu tidak mendatangkan bayaran. Mending doakan, ya Allah, Engkau tahu saya ketipu. Sangat boleh jadi semua tipuan kepada saya ini adalah buah dari dosa-dosa saya selama ini. Ampuni saya ya Allah. Dan ampuni juga tuh teman bisnis saya ya Rob. Bukakan pintu rizkinya, pintu hatinya, pintu ibadah. Jadikan keluarganya keluarga yang patuh padamu ya Allah. Ya Allah, saya ngedoa gini bukan semata-mata supaya dia bisa bayar. Tapi ya kalau bayar bagus juga lah ya Allah. Allah juga tahu kita lagi akal-akalan ya. Tapi doa baik daripada ya Allah sing muntaber. Kalau dia muntaber kapan bayarnya hutang ke kita? Doa baik aja yuk. Setuju? Setuju tidak nih? Dan kalau mau berbuat baik tidak harus di depan orang. Lagi sembunyi juga tetap baik. Di kamar, gak ada yang tahu, tetap baik. Karena kalau kita membiasakan dalam kebaikan, mikir baik, ngomong baik, hati baik, kita gak akan berbuat jelek. Orang yang tidak disibukkan oleh kebaikan, pasti akan mudah sibuk dalam kemaksiatan dan keburukan. Makanya kita terus baik-baik. Kenapa harus baik terus? Supaya matinya mati baik atau husnul khotimah. Kalau kita selalu mikir baik, ngomong baik, ngedoakan baik, hati baik, mati juga nggak jauh di sana. Tapi kalau kita suka ngomong menghina, ngejelek-jelekin orang, mikir jelek, ngomong jelek, hati jelek, ya akhirnya juga jelek. Tahu akhir jelek apa namanya? Su'ul khotimah. Makanya merokok itu harus jadi pendekat ke Allah. Gimana?
Hati-hati yang biasa merokok ya. Merokok, nanti matinya juga besar kemungkinan ketika ketelan rokok dengan asbak dan berhenti ya. Susah cari baik dalam merokok, benar? Apalagi sekarang rokok itu kan merokok membunuhmu. Artinya kan bunuh diri, bunuh orang. Bunuh diri, bunuh orang. Alhamdulillah di sini tidak merokok ya. Merokok tuh aneh, seperti yang kurang kerjaan, sedot tiup, sedot tiup, sedot tiup. Ning wirid sajalah ya. Baik rekan-rekan, jadi kesimpulan dalam perjumpaan kali ini, jadikanlah episode apapun menjadi kendaraan pendekat kepada Allah. Sehat kendaraan dekat dengan Allah, sakit juga kendaraan dekat dengan Allah. Punya uang, kendaraan dekat dengan Allah. Tidak punya uang, kendaraan untuk ridho dan sabar dan ikhtiar. Dipuji kendaraan kepada Allah dengan tawadu, dicaci kendaraan kepada Allah untuk memaafkan, evaluasi diri dan mendoakan kebaikan. Pokoknya apapun yang terjadi, judulnya sama, jadikan kendaraan untuk bisa pulang dekat kepada Allah dan pulang jumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin.